terwujudnya good governance. Pertanyaannya adalah, apa strategi saudara dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Karimun? 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, ya, sudah barang tentu kita memerlukan formasi hukum. Ya. Kita di Kabupaten Karimun sudah memiliki forum koordinasi pemerintah daerah. Sudah barang tentu ini akan diperkokoh. Yang kedua, ini sumber daya manusia di setiap aparatur ini kita bina sebaik mungkin. Dan yang ketiga, sistem yang berlangsung, sistem yang kita lakukan sudah barang tentu kita buat serapi mungkin, sebaik mungkin, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi penyelewengan yang dilakukan. Yang kedua, masalah keamanan. Kita sebagai daerah perbatasan, kita sebagai daerah kepulauan sudah barang tentu kita memerlukan keamanan. Apalagi kita sebagai bagian dari NKRI, kita gerbang terdepan dari negara Republik Indonesia ini, sudah tentu koordinasi kita ke tingkat provinsi, ke tingkat pusat sudah tentu tidak akan terputus. Ini dilakukan oleh forum komunikasi yang ada di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Karimun sudah tentu untuk menjaga keamanan, hukum dan hukum dan keamanan sudah tentu kita memerlukan kerjasama di antara kita dan forum komunikasi pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kita membangun Karimun ini, kita harus melibatkan semua stakeholder. Pertama masyarakat sebagai objek dan subjek, mereka kita libatkan, terutama dari sisi ekonominya, dari sisi sosial budayanya, dari sisi ilmu pengetahuannya, begitu juga komunikasi kita dengan berbagai instansi lintas sektoral, kita bangun sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan ini secara bersama. Artinya apa yang kita lakukan, strategi yang kita lakukan adalah membangun Karimun dengan melibatkan semua stakeholder sehingga Karimun ini bangkit dan terjaga dengan baik. Terima kasih. Masih ada 1 menit. Ada tambahan dari pasangannya? Masih ada waktu 1 menit. Ya, sama-sama kita makan. Itu pertama adalah kebijakan komitmen daripada bupati tersebut untuk menegakkan bahwa kabupaten supremasi hukum. Ya, sehingga kalau pembangunan dengan berdasarkan keadilan, maka pemerataan kesejahteraan itu akan terjamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masih ada setengah menit ya, tapi sudah habis. Tidak ada tambahan lagi. Baik, kita teruskan ke pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak. Selain mengembangkan kawasan FTZ, Kabupaten Karimun juga harus menyiapkan diri menyambut hadirnya masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dimulai 1 Januari 2016. Pertanyaannya, strategi apa yang akan saudara terapkan dalam menjawab tantangan tersebut? 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyimak, itu ada di misi kami yang pertama, bahwa mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal berdaya saing melalui kawasan FTZ, yang kita dalam rangka menyambut masyarakat ekonomi Asia. Yang pertama adalah peningkatan investasi dan kualitas tenaga kerja lokal. Kita menyiapkan untuk balai latihan kerja. Dan kalau bila kita belum mampu, kita menyiapkan melalui anggaran APBD kita untuk pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan yang ada di wilayah kita dengan sumber dana dari APBD kita yang besar. Dan untuk kalau kami terpilih menjadi bupati yang akan datang, lebih kurang 7-8 miliar kami pergunakan untuk pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan sampai kita mampu mendapatkan balai latihan kerja. Yang kedua, kita perkuat SMK kejuruan seperti di Karimun, yaitu ada SMK teknik, untuk di Kundur ada SMK pertanian, dan untuk di Moro adalah SMK perikanan. Yang kesemua ini merupakan sumber-sumber yang menjadi ketenaga kerjaan kita yang berkualitas yang harus kita siapkan. Karimun sebagai daerah terdepan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, memiliki peluang dan tantangan untuk penyediaan ketenaga kerjaan apabila masyarakat ekonomi Asia ini diberlakukan, dan insya Allah
pemuda-pemuda dan masyarakat Kabupaten Karimun akan siap menyongsong masyarakat ekonomi Asia melalui penguatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kalau kami menjadi bupati 5 tahun yang akan datang. Silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambut kedatangan Mia ini berarti peluang untuk masyarakat kita cukup besar. Untuk itu kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia. Karena peluang itu tidak bisa terjawab apabila sumber daya manusia itu tidak siap untuk melaksanakan apa yang menjadi peluang-peluang masyarakat ekonomi Asia. Kita ketahui bahwa daerah kita adalah daerah perbatasan. Kita harus bersaing. Kalau sumber daya manusia kita tidak siap dalam hal ini, kita akan melepaskan peluang-peluang yang berharga ini. Namun demikian, apa yang dikatakan oleh Bapak calon bupati tadi adalah pendirian BLK. Kemudian melaksanakan keterampilan-keterampilan bagi personel-personel generasi-generasi kita untuk menjawab peluang-peluang yang akan ada pada kesempatan masyarakat ekonomi Asia. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Visi Kabupaten Karimun dalam RPJPD tahun 2006-2021 adalah terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju, mandiri, adil dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Dalam konteks berbudaya, tentunya harus disejalankan dengan heterogenitas masyarakat Kabupaten Karimun yang ada saat ini. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang akan saudara lakukan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Karimun yang berbudaya? 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita maklumi bahwa Kabupaten Karimun adalah kabupaten yang memiliki masyarakat yang tidak satu jenis. Oleh karena itu, semua budaya yang ada di Kabupaten Karimun kita galakkan untuk kita kembangkan menjadi aset Kabupaten Karimun ke depan. Dari kegiatan-kegiatan, event-event yang kita adakan nanti untuk memacu budaya-budaya yang ada di Kabupaten Karimun ini supaya bisa tampil. Dan yang harus kita ingat adalah berbagai macam budaya yang ada di Kabupaten Karimun hendaknya bukan menjadi perpecahan, ya. Bahasa yang ingin kita sampaikan kepada semua lapisan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda ini adalah di mana langit dipijak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oleh karena itu kita memberikan kesempatan kepada semua komponen masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda supaya bisa kita kembangkan secara bersama-sama dan ini menjadi aset Kabupaten Karimun ke depan. Terima kasih. Baik, masih ada 2 menit. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Karimun perbatasan langsung merupakan pintu gerbang dari Republik Indonesia. Yang tidak secara langsung kita berhadapan dengan negara tetangga. Tentu saja budaya-budaya asing itu akan masuk ke kita. Makanya kita harus perkuat dengan forum koordinasi pemerintah daerah untuk mengantisipasi ini. Karena tidak menutup kemungkinan pengaruh-pengaruh negatif, budaya-budaya negatif dari negara asing itu akan membudaya di sini. Ini bisa kita buktikan dengan sehari-hari. Seperti kita lihat banyak terjadi budaya-budaya yang kurang sesuai dengan kita. Ini perlu kita atasi dan kita perkuat, gitu. Sehingga jangan sampai anak-anak kita meninggalkan budaya asli kita. Jadi kita berharap ke depan kalau kami diberikan kepercayaan, kami tetap berkoordinasi dengan FKPD. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus.
Encik tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi debat pada segmen ketiga sudah kita lalui. Sebelum memasuki segmen keempat, kita ikuti iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karimun tahun 2015.